Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi aset tetap. Kelompok satu beranggotakan 6 orang. Yang pertama adalah Zaki Mubarok dengan NP Mahir 2125. Yang kedua Hibatullah Akmal Harmadika dengan NP Mahir 259. Dan yang ketiga Takaisya Prananingrum Prakoso dengan NP Mahir 271. Yang keempat Muhammad Salahuddin Juliansyah dengan NP Mahir 285. Dan yang kelima Ana Aulia Salsabila dengan NP Mahir 286. Dan yang terakhir atau orang keenam yaitu Naila Sylvie Nurdiana dengan NP Mahir 289. Selanjutnya saya akan membahas mengenai apa itu definisi aset tetap. Jadi aset tetap adalah sebuah aset perusahaan yang memiliki wujud fisik, memberikan manfaat ekonomi lebih dari 1 tahun, dan digunakan perusahaan dalam operasional bukan untuk dijual kembali. Nah, aset ini itu bersifat permanen dalam penggunaannya dan berwujud atau tangible fixed asset. Adapun karakteristik dari aset tetap yaitu yang pertama, frekuensi transaksi rendah dibanding aset lancar, namun melibatkan jumlah rupiah yang besar. Kemudian yang kedua, itu transaksi aset tetap memerlukan perencanaan pembelian serta otorisasi karena nilainya besar dan berdampak signifikan pada suatu perusahaan. Nah, yang terakhir itu yaitu pengeluaran diklasifikasi menjadi 2 jenis. Yang pertama, pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure, dan yang kedua, itu terdapat pengeluaran modal atau capital expenditure. Adapun transaksi-transaksi yang mengubah aset tetap itu terdapat 3. Yang pertama, transaksi yang mengubah akun aset tetap, yaitu pembelian, pembangunan, sumbangan, pengeluaran modal, revaluasi, serta pertukaran. Kemudian yang kedua, itu transaksi yang mengubah akumulasi penyusutan aset tetap, seperti penghentian pemakaian, penjualan, pertukaran. Kemudian yang ketiga, itu terdapat transaksi yang mengubah beban, reparasi, dan pemeliharaan, seperti pemakaian bahan, tenaga kerja, energi, dan peralatan untuk memperbaiki atau merawat aset tetap. Nah, aset tetap ini digolongkan menjadi 5, yaitu tanah dan perbaikan tanah, gedung dan perbaikan gedung, mesin dan peralatan pabrik, mebel, dan kendaraan. Adapun transaksi perolehan aset tetap yang pertama itu mengenai pembelian. Nah, jurnal untuk pembelian ini yaitu aset tetap pada debit dan pada kredit yaitu bukti kas keluar yang akan dibayar. Kemudian untuk sumbangan itu aset tetap di debit dan modal sumbangan untuk di kredit. Nah, yang terakhir itu terdapat pembangunan sendiri. Nah, pembangunan sendiri itu terbagi menjadi 2 jenis pencatatan tergantung pada jenis pengeluarannya. Nah, untuk jenis yang pertama itu pengeluaran modal biasa atau capital expenditures. Nah, jurnalnya itu aset tetap dalam konstruksi pada debit dan bukti kas keluar yang akan dibayar pada kredit. Nah, yang kedua itu terdapat penggunaan bahan, upah, dan overhead pabrik. Nah, yang debit itu aset tetap dalam konstruksi. Nah, kemudian yang pada kredit itu terdapat persediaan suku cadang, gaji dan upah, biaya overhead pabrik. Nah, setelah proses konstruksi ini selesai, biaya itu akan dikapitalisasi yaitu menjadi jurnalnya seperti aset tetap pada debit dan aset tetap dalam konstruksi pada kredit. Berikutnya adalah transaksi pengeluaran modal. Nah, transaksi pengeluaran modal adalah transaksi yang terkait dengan aset tetap yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun. Karena manfaatnya pengeluaran modal lebih dari 1 tahun, maka pada saat terjadinya pengeluaran modal tersebut dicatat sebagai tambahan harga pokok aset-aset tersebut dan disusutkan dalam tahun-tahun yang menikmati manfaat pengeluaran modal tersebut. Nah, transaksi pengeluaran modal atau capital expenditure dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut. Nah, untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pengeluaran kas langsung, jurnalnya yaitu aset tetap pada bukti kas keluar yang dibayar. Kemudian untuk mencatat pengeluaran modal yang berupa pemakaian persediaan, distribusi beban tenaga kerja, dan pembebanan biaya overhead pabrik, yaitu aset tetap pada persediaan suku cadang, gaji dan upah, serta biaya overhead pabrik yang dibebankan. Penyusutan aset tetap. Secara periodik, harga pokok aset tetap dialokasikan ke dalam akuntansi yang menikmati jasa yang dihasilkan oleh aset tetap. Nah, alokasi ini dikenal dengan istilah penyusutan aset tetap. Nah, transaksi penyusutan aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada akumulasi penyusutan aset tetap. Kemudian setelah transaksi penyusutan aset tetap ada transaksi penghentian pemakaian aset tetap.
Jika berdasarkan perkembangan teknis atau ekonomis suatu aset tetap tidak lagi layak untuk diteruskan, manajemen dapat memutuskan untuk menghentikan pemakaian aset tetap tersebut karena aset tetap memiliki akun akumulasi penyusutan yang merupakan akun penilaian atau valuation account. Maka penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam akun aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan. Jika nilai jual aset tetap yang dihentikan pemakaiannya berbeda dari nilai bukunya pada saat diberhentikan pemakaiannya, hal itu akan menimbulkan keuntungan atau kerugian. Transaksi penghentian pemakaian aset tetap dicatat dalam jurnal umum dengan jurnal sebagai berikut. Nah, jika kondisi rugi, maka jurnalnya akumulasi penyusutan aset tetap, kemudian rugi penghentian pemakaian aset tetap pada aset tetap. Nah, untuk jika nilai jualnya lebih tinggi dari nilai buku, maka jurnalnya akumulasi penyusutan pada aset tetap, kemudian untung penghentian pemakaian aset tetap. Nah, yang terakhir transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap. Dalam masa pemanfaatan aset tetap, perusahaan melakukan pemeliharaan dan reparasi tetap untuk menjaga dan mempertahankan kondisi aset tetap agar layak operasi. Berdasarkan kebijakan akuntansi yang dirumuskan oleh manajemen perusahaan, pengeluaran untuk reparasi aset tetap digolongkan ke dalam dua golongan. Yang pertama, pengeluaran modal dan pengeluaran pendapatan. Nah, pengeluaran reparasi yang mempunyai manfaat lebih dari 1 tahun diperlakukan sebagai pengeluaran modal, sehingga pengeluaran tersebut ditambahkan ke dalam harga pokok aset tetap yang memakai tersebut. Kemudian pengeluaran reparasi yang manfaatnya hanya dalam 1 tahun terjadinya diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan, sehingga pengeluaran tersebut disajikan sebagai beban yang mengurangi pendapatan penjualan dalam tahun terjadinya. Beban pemeliharaan aset tetap merupakan pengeluaran pendapatan yang diberlakukan sebagai beban dalam periode terjadinya. Nah, transaksi reparasi dan pemeliharaan aset tetap yang merupakan pengeluaran pendapatan dicatat dalam register bukti kas keluar dengan jurnal sebagai berikut, yaitu beban reparasi dan pemeliharaan pada bukti kas keluar yang dibayarkan. Kemudian untuk mencatat beban reparasi dan pemeliharaan yang berupa pemakaian, persediaan, dan distribusi beban tenaga kerja, maka jurnalnya adalah beban reparasi dan pemeliharaan pada persediaan suku cadang dan gaji upah. Nah, selanjutnya adalah manajemen aset tetap. Apa sih manajemen aset tetap itu? Manajemen aset tetap adalah proses pengelolaan aset tetap seperti gedung, mesin, kendaraan, dan peralatan. Nah, secara efektif dan efisien untuk memastikan bahwa aset-aset tersebut digunakan secara optimal selama masa manfaat ekonomisnya. Nah, fungsi yang dimiliki oleh bagian aset tetap yaitu ada 4. Yang pertama, menempatkan aset tetap di tangan fungsi pemakai aset tetap. Lalu yang kedua, memberikan otorisasi pemindahan aset tetap dari fungsi satu ke fungsi lainnya. Lalu yang ketiga, memberikan otorisasi penghentian pemakaian aset tetap. Yang keempat adalah memberikan otorisasi pengiriman aset tetap ke pihak luar untuk keperluan reparasi. Selanjutnya yaitu struktur kode aset tetap. Nah, apa sih struktur kode aset tetap? Nah, itu adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk aset tetap berdasarkan informasi untuk mengidentifikasi dan mengklasifikasi aset tetap berdasarkan informasi penting seperti jenis lokasi, tahun perolehan, fungsi, dan lainnya, agar memudahkan pencatatan, pelacakan, dan pengelolaan aset dalam perusahaan. Nah, yang selanjutnya adalah golongan aset tetap. Di sini ada banyak macam golongan. Yang pertama ada tanah dan perbaikan tanah. Yang kedua gedung dan perbaikan gedung. Yang ketiga mesin dan peralatan pabrik. Yang keempat mesin dan peralatan kantor. Yang kelima mebel. Yang keenam kendaraan darat. Yang ketujuh kendaraan air. Yang kedelapan kendaraan udara. Yang kesembilan aset tetap lain. Nah, selanjutnya yaitu jenis-jenis aset tetap. Di sini juga banyak sekali jenis-jenisnya ya. Yang pertama ada 01 yaitu mesin ketik manual. Yang kedua mesin ketik elektronik. Yang ketiga mesin potong kertas. Yang keempat mesin penghancur kertas. Yang kelima seperti mesin fotokopi. Yang keenam mesin cetak komputer. Yang ketujuh komputer. Yang kedelapan overhead projector. Yang ke-9 TV monitor. Yang ke-10 slide projector. Yang 11 movie, video, dan seterusnya. Lalu apa aja sih dokumen-dokumen untuk aset tetap itu?
Di sini ada beberapa dokumen ya. Yang pertama ada surat permintaan otorisasi investasi. Yang kedua, surat permintaan reparasi. Yang ketiga, surat permintaan transfer aset tetap. Yang keempat, surat permintaan penghentian pemakaian aset tetap. Yang kelima, surat perintah kerja. Yang keenam, surat order pembelian. Yang ketujuh, laporan penerimaan barang. Yang kesembilan, faktur dari pemasok. Yang kesembilan, bukti kas keluar. Yang kesepuluh terakhir yaitu bukti memorial. Kali ini pemaparan akan saya lanjutkan. Jadi, materi yang saya paparkan kali ini adalah catatan akuntansi yang digunakan dalam sistem eh, aset tetap. Sistem akuntansi aset tetap. Terdapat beberapa catatan akuntansi yang lebih tepatnya terdapat tiga catatan akuntansi. Yang pertama adalah kartu aset tetap, yang kedua adalah jurnal umum, dan yang ketiga adalah register bukti kas keluar. Kartu aset tetap mencatat detail aset tetap seperti tanggal perolehan, nilai, dan juga penyusutan. Dan yang kedua yaitu jurnal umum. Jurnal umum seperti jurnal umum pada biasanya yaitu mencatat transaksi yang mempengaruhi nilai aset. Lalu yang ketiga register bukti kas keluar. Register bukti kas keluar ini mencatat semua pengeluaran kas untuk pembelian ataupun pengeluaran aset tetap. Lanjut ke materi selanjutnya yaitu unsur pengendalian internal. Kode fungsi memudahkan pembebanan beban penjualan aset tetap ke dalam biaya produksi, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Karena dalam perusahaan manufaktur ada tiga fungsi pokok, maka kode fungsi ini disusun sebagai berikut, yaitu yang satu produksi, kode fungsi yang kedua adalah administrasi dan umum, dan yang ketiga adalah kode fungsi pemasaran. Lalu kita masuk ke unsur pengendalian internal. Unsur yang pertama adalah unsur organisasi, dengan penjabaran yaitu fungsi pemakai harus terpisah dari fungsi akuntansi aset tetap. Dan yang kedua, transaksi perolehan, penjualan, dan juga penghentian pemakaian aset tetap harus dicatat atau tetap harus dilaksanakan oleh lebih dari unit organisasi yang bekerja secara independen. Unsur pengendalian internal selanjutnya yaitu sistem otorisasi. Dengan penjabaran yaitu anggaran investasi diotorisasi oleh rapat umum pemegang saham. Dan yang kedua, surat permintaan otorisasi oleh direktur yang terkait. Ketiga, surat permintaan otorisasi oleh surat permintaan otorisasi reparasi diotorisasi oleh direktur utama. Dan yang keempat, surat perintah kerja diotorisasi oleh kepala departemen yang bersangkutan. Dan yang terakhir, surat order pembelian diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Lalu lanjut ke sistem otorisasi berikutnya dengan sisa 3 sistem otorisasi, yaitu yang yang keenam laporan penerimaan barang diotorisasi oleh fungsi penerimaan. Lalu bukti kas keluar diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Dan yang terakhir, bukti memorial diotorisasi oleh fungsi akuntansi. Dengan begitu, maka sistem otorisasi akan tertata dengan rapi dan juga diharapkan dapat menjaga pengendalian internal persediaan perusahaan. Selanjutnya mengenai prosedur pencatatan. Nah, perubahan kartu aset tetap harus didasarkan pada bukti kas keluar dan bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung yang lengkap, yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang. Setiap pemutakhiran data yang dicatat dalam kartu aset tetap harus dilakukan oleh fungsi akuntansi dan harus didasarkan pada dokumen sumber yang diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, serta dilampiri dokumen pendukung yang sahih. Lalu di sini untuk bagian alih dokumen jaringan sistem prosedur yang membentuk sistem akuntansi aset tetap. Nah, jadi sistem pembelian aset tetap itu dimulai dari permintaan otorisasi investasi oleh bagian pemakai kepada direksi. Lalu setelah disetujui berdasarkan anggaran dan kondisi keuangan, dilanjutkan dengan pemilihan pemasok dan pembuatan order pembelian oleh bagian pembelian, penerimaan dan juga pemeriksaan aset oleh bagian penerimaan. Pembayaran oleh bagian utang berdasarkan dokumen pendukung hingga penempatan dan pencatatan aset oleh bagian aset tetap dan bagian kartu aset tetap. Nah, untuk bukti kas keluar dicatat oleh bagian utang dalam register bukti kas keluar dengan jurnal. Aset tetap berada di debit, lalu bukti kas keluar yang akan dibayar berada di kredit.
Selanjutnya ada sistem pengeluaran modal. Sistem ini dirancang untuk mencatat tambahan harga pokok aset tetap dengan adanya pengeluaran modal. Setiap pengeluaran modal memerlukan dokumen surat permintaan otorisasi reparasi dari manajemen puncak. Pelaksanaan surat permintaan otorisasi reparasi dilakukan berdasarkan dokumen surat perintah kerja. Lalu pencatatan biaya yang terjadi untuk work order dilakukan menurut nomor surat perintah kerja yang bersangkutan sehingga dapat dihitung besarnya pengeluaran modal untuk surat perintah kerja tertentu dan dapat dihitung tambahan harga pokok aset yang bersangkutan seperti itu. Lalu selanjutnya di sini ada sistem penghentian pemakaian aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat pengurangan harga pokok dan akumulasi penyusutan aset tetap yang dihentikan, pemakaiannya serta keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat penghentian pemakaian aset tetap tersebut. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan penghentian pemakaian aset tetap adalah bukti memorial yang dilampiri dengan dokumen pendukung berupa surat permintaan penghentian dan transfer aset tetap. Lalu di sini ada sistem transfer aset tetap. Sistem ini dirancang untuk mencatat transfer aset tetap dari satu pusat pertanggungjawaban ke pusat pertanggungjawaban yang lainnya. Dokumen sumber yang dipakai sebagai dasar pencatatan transfer aset tetap adalah surat permintaan transfer aset tetap. Transfer aset tetap ini tidak mengubah harga pokok aset tetap dan akumulasi penyusutan aset tetap yang bersangkutan, namun hanya dicatat data lokasi baru aset tetap tersebut di dalam kartu aset tetap. Sekian presentasi dari kelompok kami terkait bab sistem akuntansi aset tetap. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.